Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Permaini dan rekan saya Rafiq Zainur Rosyadi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 7 yaitu kompensasi global, tunjangan, dan pajak. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Rafiq Zainur. Baik, yang pertama yaitu remunerasi. Pengertian dari remunerasi adalah segala sesuatu yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai manfaat finansial atas jasa, kontribusi, dan prestasi yang didedikasikannya untuk organisasi tempatnya bekerja. Sebagai suatu sistem penggajian, remunerasi umumnya berupa imbalan uang atau barang yang diberikan atas pekerjaan yang telah dikerjakan tenaga kerja secara rutin sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perusahaan swasta atau instansi pemerintah. Jadi remunerasi adalah manfaat finansial yang diberikan kepada pekerja atas jasa dan prestasinya pada perusahaan atau instansi. Berkenaan dalam hal itu, remunerasi mencakup unsur-unsur finansial yang ragamnya bisa berupa kompensasi, gaji, upah, atau komisi. Next. Berikutnya remunerasi global. Pada perusahaan multinasional menerapkan strategi penghargaan yang umumnya distandarisasi atau diselaraskan dengan tujuan strategis keseluruhan. Sementara ada juga yang praktiknya cenderung dilokalisasi agar sesuai dengan konteks budaya, hukum, dan perpajakan dari masing-masing negara tertentu. Isu-isu remunerasi di mana karyawan bekerja akan menentukan sejumlah masalah kompensasi seperti komparabilitas, faktor budaya, rasio kompensasi benefit, dan undang-undang pajak. Next. Berikutnya adalah kompensasi. Kompensasi sendiri adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung serta diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja. Untuk itu, suatu bentuk kompensasi harus dapat memuaskan karyawan terkait agar karyawan dapat membuktikan atau memberikan loyalitasnya kepada perusahaan. Selain itu, kompensasi dapat berguna untuk mengurangi turnover karyawan di suatu perusahaan. Next. Ada 3 jenis karyawan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu tenaga kerja lokal atau host country national, yaitu tenaga kerja yang bekerja di wilayah negara kebangsaannya, tetapi perusahaan tersebut milik negara asing. Yang kedua adalah ekspatriat atau tenaga kerja asal, atau biasa disebut parent country national, yaitu tenaga kerja yang bekerja di suatu negara di mana dia bukan warga dari negara tersebut, melainkan warga negara yang berasal dari kantor pusat perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Yang ketiga ada tenaga kerja negara ketiga atau third country national, yaitu tenaga kerja yang bukan berasal dari negara perusahaan dan juga bukan berasal dari negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Next. Kompensasi internasional. Program kompensasi internasional adalah serangkaian proses analisa yang akhirnya menjadi kebijakan perusahaan terhadap pemberian kompensasi kepada karyawan-karyawan internasionalnya, baik dari host country national, parent country national, dan third country national, dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu menggunakan pendekatan yang terbaik sesuai dengan kondisi perusahaannya. Next. Secara umum, ada 2 jenis pendekatan kompensasi internasional. Yang pertama yaitu pendekatan neraca. Pendekatan ini memberikan paket kompensasi kepada ekspatriat yang sebanding dengan yang didapat dari negara asalnya. Yang kedua ada pendekatan global. Ini lebih lengkap dari segi komponen-komponen utama seperti asuransi dan biaya pindah. Harus ditetapkan tidak tergantung dari negara di mana tenaga tersebut ditugaskan, akan tetapi mematok tingkat gaji yang sesuai dengan mempertimbangkan nilai tukar negara tempat pekerja ditugaskan, negara asal, dan atau kantor pusat menjadi lebih kompleks. Next. Kemudian ada tujuan-tujuan dari kompensasi internasional. Yang pertama, untuk menarik dan mempertahankan para karyawan yang berkualitas untuk penugasan-penugasan internasional. Kemudian memfasilitasi transfer antara cabang-cabang asing dan perusahaan induk, dan antara perusahaan induk dan lokasi-lokasi asing. Yang ketiga, untuk menetapkan dan memelihara suatu hubungan yang konsisten dan layak antara kompensasi para karyawan dari semua cabang, baik di negara asal maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, memelihara kompensasi yang layak dalam kaitannya dengan praktik-praktik para pesaing, sekalipun belum meminimasi biaya-biaya pada tingkat yang memungkinkan.
Next, kemudian ada benefit global atau tunjangan global. Yang dibahas sebelumnya adalah kompensasi berupa gaji atau finansial. Itu adalah salah satu aspek dari total remunerasi. Komponen penting yang kedua yaitu melibatkan tunjangan yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja mereka. Rancangan program CNB yang komprehensif untuk semua karyawan di seluruh dunia tentu saja harus mencakup tunjangan non-finansial. Tunjangan non-finansial biasanya diberikan oleh perusahaan berupa hari libur dan liburan, program pensiunan, asuransi, cuti, tunjangan fleksibel, dan kompensasi berbasis ekuitas. Next. Nah, kemudian ada strategi dan kebijakan kompensasi bagi penerima tugas internasional. Paket kompensasi penerima tugas internasional harus memenuhi tujuan tertentu agar efektif. Tujuan-tujuan tersebut antara lain untuk memberikan insentif untuk meninggalkan negara asal karena tugas asing, kemudian mempertahankan standar hidup tertentu, mempertimbangkan kebutuhan karir dan keluarga, memfasilitasi masuk kembali ke negara asal pada akhir penugasan ke luar negeri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Luciana. Kepada Luciana dipersilahkan. Saya izin share screen untuk PPT bagian saya ya. Nah, yang selanjutnya adalah merancang strategi kompensasi untuk perusahaan multinasional. Suatu pendekatan untuk program kompensasi global menunjukkan bahwa perusahaan multinasional mengembangkan paritas kualitatif dan paritas kuantitatif. Yang mana paritas kualitatif adalah komitmen untuk menawarkan sesuatu dari setiap kategori inti manfaat kepada setiap karyawan di seluruh dunia. Ini termasuk yang pertama, manfaat inti yaitu item dasar yang berkomitmen untuk disediakan oleh semua karyawan di seluruh dunia, seperti tingkat perawatan kesehatan tertentu. Yang kedua, manfaat yang diwajibkan, yaitu item kompensasi atau manfaat non-tunai yang disyaratkan oleh hukum setempat. Yang ketiga adalah manfaat yang disarankan, yaitu kompensasi yang kurang penting atau program manfaat yang harus disediakan dimanapun pertimbangan biaya memungkinkan, seperti asuransi jiwa. Dan yang terakhir ada manfaat opsional, yaitu item kompensasi yang tidak penting yang harus disediakan jika itu adalah praktik kompetitif di pasar lokal, seperti transportasi lokal atau dukungan makan. Nah, selanjutnya yaitu pajak atas penghasilan ekspatriat. Secara umum, perusahaan multinasional mengikuti salah satu dari 4 strategi yang pertama, laissez-faire. Nah, dengan pendekatan ekspatriat ini diharapkan untuk mengurus pajaknya sendiri, bahkan jika itu berarti kewajiban pajak di negara asal dan negara tuan rumah. Yang kedua, pemerataan pajak. Pajak yang harus dibayar oleh ekspatriat yang disamakan antara negara asal dan tuan rumah. Dengan ekspatriat hanya diwajibkan untuk pajak negara asal mereka. Yang ketiga ada perlindungan pajak, yaitu di bawah strategi perlindungan pajak, karyawan membayar pajaknya hingga jumlah yang harus dibayar di negara asal dengan majikan membayar selisihnya. Yang terakhir ada ad hoc atau di bawah strategi ini, setiap ekspatriat ditangani secara berbeda tergantung pada paket individu yang dia dapat bernegosiasi dengan majikannya. Nah, selanjutnya adalah masalah utama dalam kompensasi ekspatriat. Yang pertama, masalah khusus bandit. Banyak perusahaan multinasional memiliki masalah khusus dengan ekspatriat yang telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun dan terus menerima banyak atau semua insentif dan penyesuaian khusus yang mereka terima ketika mereka pergi ke luar negara asalnya. Yang kedua, membandingkan praktik kompensasi penerima hak internasional global. Itu banyak perusahaan sekarang mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan perusahaan multinasional yang sukses dalam hal desain dan implementasi sistem kompensasi internasional mereka. Seringkali upaya ini untuk membandingkan praktik terbaik tampaknya seperti latihan dalam kodifikasi ketidaktahuan, karena ada sedikit penelitian identifikasi apa yang paling berhasil.
Yang ketiga, kompensasi oleh perusahaan multinasional asing di Amerika Serikat. Seperti halnya perusahaan-perusahaan Amerika telah mengakui perlunya membayar penugasan internasional, mereka setidaknya serta kolega lokal mereka, yaitu di negara-negara di mana penduduk setempat menghasilkan lebih dari rekan-rekan mereka di Amerika Serikat. Dan juga berlaku untuk perusahaan asing yang beroperasi di Amerika Serikat. Dan yang keempat, kompensasi dan perpajakan warga negara asing yang bekerja di Amerika Serikat. Masalah terakhir yang menjadi perhatian adalah kompensasi dan perpajakan untuk warga negara asing yang ditugaskan ke Amerika Serikat. Ini termasuk karyawan yang biasa disebut sebagai orang asing. Yang selanjutnya, manfaat internasional dan pajak terkait. Desain program kompensasi komprehensif untuk semua karyawan di seluruh dunia tentu saja harus mencakup tunjangan non-gaji. Perhatian utama yang dimiliki perusahaan multinasional untuk merancang paket manfaat mereka adalah pendekatan yang sangat beragam untuk manfaat karyawan seperti yang didekati oleh masing-masing negara. Di Amerika Serikat, banyak manfaat yang di negara-negara lain disediakan oleh pemerintah dan dibayar melalui pajak majikan atau dimanfaatkan oleh pemerintah, diberikan secara pribadi dan sukarela oleh masing-masing perusahaan. Ini termasuk manfaat yang signifikan seperti perawatan kesehatan, pensiun, liburan, dan hari libur. Yang selanjutnya adalah manfaat fleksibel. Manfaat fleksibel adalah pendekatan untuk mendapatkan manfaat dalam semakin banyak organisasi Amerika. Pada dasarnya, karyawan biasanya diberikan pilihan hingga batas dolar tertentu di antara serangkaian opsi untuk keuntungan mereka, termasuk hal-hal seperti kontribusi pensiun, opsi asuransi kesehatan, asuransi gigi, asuransi jiwa, dan lain-lain. Ini terjadi karena yang pertama, manfaat fleksibel telah berhasil di Amerika Serikat, sehingga pengusaha di negara lain mulai melihat gagasan itu. Nah, yang kedua, perusahaan multinasional memiliki kebutuhan untuk menarik dan mempertahankan lebih banyak tenaga kerja yang terdiversifikasi dalam hal usia, status perkawinan, situasi keluarga, sehingga mereka melihat tunjangan sebagai cara untuk menarik kerja dengan beragam kebutuhan tunjangan. Yang ketiga, perusahaan asing berinvestasi di perusahaan perawatan kesehatan Amerika dan karenanya terpapar pada seberapa penting manfaat keuntungan di Amerika Serikat untuk mengendalikan kenaikan biaya perawatan kesehatan. Yang terakhir adalah meningkatnya usia angkatan kerja di seluruh dunia menyebabkan perusahaan multinasional memandang tunjangan sebagai cara untuk memberikan beragam tunjangan kepada semua pekerja dengan program tunjangan tunggal. Selanjutnya adalah kekhawatiran kompensasi global yang berkelanjutan. Ada 10 kekhawatiran. Yang pertama adalah mengelola ekspektasi kompensasi ekspatriat dan semua karyawan global. Yang kedua, menambahkan nilai tepat untuk paket kompensasi ekspatriat dan anak perusahaannya. Yang ketiga, lokalisasi kompensasi ekspatriat. Yang keempat, biaya penahanan untuk kompensasi di seluruh dunia. Yang kelima, pensiun global dan skema manfaat lainnya. Yang keenam, integrasi bisnis global dan perancangan SDM dengan kompensasi ekspatriat dan anak perusahaan. Yang ketujuh, development pengembangan manajemen sebagai faktor penting dalam perencanaan kompensasi ekspatriat. Yang kedelapan, regionalisasi program kompensasi dan manfaat. Dan yang kesembilan, meninjau kembali konsep neraca. Dan yang terakhir, kebijakan penugasan terpusat dan desentralisasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.